Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Efrina dengan NIM 23046036. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang budaya asing atau Hindu-Buddha hingga hari ini yang ada di Indonesia beserta 7 unsur budaya menurut Koedi Dijeningrat. Adanya hubungan dagang antara Nusantara dan India mengakibatkan masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia. Adanya pendapat yang mengatakan bahwa telah terjadinya kolonisasi dari orang-orang India. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kolonisasi dari orang-orang di India mengatakan bahwa dengan penaklukan sehingga timbul adanya gambaran orang-orang India telah menaklukkan atau menguasai Indonesia. Pendapat dari Krom mengatakan bahwa masuknya budaya India telah membawa oleh golongan pedagang. Krom tidak berpendapat bahwa golongan ksatria lah yang terbesar di antara orang-orang India yang datang ke Indonesia, karena orang-orang tersebut yang datang mempunyai tujuan untuk berdagang, maka golongan terbesar adalah golongan pedagang. Golongan tersebut menetap di Indonesia lalu memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan budaya India ke Indonesia. Van Leur juga berpendapat bahwa masuknya budaya India dibawa oleh golongan Brahmana, karena golongan ini datang atas undangan para penguasa Indonesia dan budaya yang dikendalikan adalah budaya Brahmana. Van Leur berpendapat bahwa masuknya budaya India merupakan akibat dari kontak dengan India melalui perdagangan. Indonesia memiliki keinginan untuk dapat berhadapan dengan orang India dengan taraf yang sama dan untuk meningkatkan keadaan negerinya. Lalu mereka mengundang Brahmana. Bos setuju dengan pemikiran Van Leur karena menurut pendapatnya hanyalah orang-orang yang cendekiawan yang dapat menyampaikan budaya India ke Indonesia. Golongannya ia disebut Charles, dan proses masuknya budaya India ia mengusulkan istilah penyuburan. Ada 2 jenis proses penyuburan. Yang pertama yaitu kemungkinan telah terjadinya adanya proses tersebut melalui pendeta, agama Buddha dan agama Hindu. Awal hubungan dagang antara Indonesia dan India pun bertetapan dengan perkembangan pesat agama Buddha. Pendeta agama Buddha akan menyebar ke seluruh dunia melalui jalan-jalan perdagangan tanpa menghiraukan kesulitan yang dialami oleh peserta pendeta tersebut. Sedangkan agama Hindu tidak dibebani kewajiban untuk menyebarkan agama Hindu. Budaya asing yang terdapat di Indonesia, baik dari zaman kolonial hingga saat ini, memiliki pengaruh berbagai kehidupan nasional yang dapat dirasakan dalam berbagai hal seperti bahasa, fashion, musik, film, dan makanan, teknologi. Sejak zaman kolonial, Indonesia telah menerima pengaruh dari berbagai negara seperti Belanda, Spanyol, Portugis, dan Inggris. Dengan globalisasi dan perkembangan teknologi, masuknya budaya asing semakin banyak dan beragam. Budaya asing yang masuk ke Indonesia memiliki dampak positif dan memiliki dampak negatif. Dampak positif yaitu adanya kreativitas, inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan dijadikan bisnis online. Dampak negatifnya yaitu remaja ikut-ikutan dalam mengonsumsi makanan cepat saji, berbelanja online, dan sebagainya. Baiklah, yang terakhir yaitu 7 unsur budaya menurut pendapat Koedi Dijeningrat.
yaitu yang pertama adanya bahasa. Bahasa adalah seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Bugis. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan seperti sistem pengetahuan alam, sistem pengetahuan binatang, dan sistem pengetahuan manusia. Yang ketiga, organisasi sosial, yaitu adanya adat istiadat dan peraturan yang ada di masyarakat. Yang keempat, sistem peralatan dan teknologi adalah peralatan yang digunakan oleh manusia seperti alat pengangkut, alat pengolahan makanan, dan alat pengangkut. Yang kelima ada sistem mata pencarian hidup, adanya sistem perekonomian, sistem peternakan, dan sistem perindustrian. Yang ketujuh adanya sistem religi atau kepercayaan, yaitu kepercayaan agama dan ritual-ritual adat istiadat yang ada di masyarakat. Yang ketujuh yaitu adanya kesenian, adanya seni tari, seni drama, seni musik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.